And I am Agatha Hermaputra. So, learn about technology. First, we use back-end front-end framework Laravel 12, programming language PHP 8.3, database MySQL run through Laragon, and then for front-end styling, Tailwind CSS, and then for the local development environment framework Laravel 12, 11, I'm sorry. And then for the API security, Laravel Second for token-based authentication, and then for the admin dashboard, Filament version 3 as admin panel builder, and then for the main feature of client website, for product detail page, each product on the main page can be clicked to view its detailed page. So the detail page retrieves the data of specific product from the API. And then for the second, filter by category, the navigation like men and women serve as a filter. Clicking on the links will reload the page with the category parameter.
which is then used by the API to filter the data. And then search functionality, the search box in the header allows user to search for products by name. And then the keyword is sent as a parameter to the API. And then the API will return relevant results. Next, about admin dashboard feature or root or dashboard purpose provide an easy-to-use visual interface for admins to manage product data, and then implement full CRUD, create, read, update, and delete functionality. And then for the functionality, create a new product through an intuitive form using drop downs for category, size, and trend. And then for the read, display all products, read, and searchable tables. And then for update, edit the details exciting product. And then the last one is delete. So the delete a product from the database. Next. Next is challenge and lesson learned. First, development environment conflict. First, while running the PHP artisan server, command in standard SAM or Windows environment persistent for and 04 not found errors occur even when routers and control were correctly configured. And second, this was to conflict between Laravel bug in PHP server and Apache used by SAM, which are not always fully compatible. And and second, learning first stable environment, switching to Paragon and better stability and avoided conflict is compared to SAM. Second is effective debugging. Debugging tools like DD, API testing, and log checks help quickly identify problems. And then last one, artisan command mastery. Command like config clear, root clear, and cache clear are essential for system stability. And then conclusion and future development. First, this project successfully developed a web-based marketplace system using a headless architecture or separate API server and client website. Second, three core features have been implemented on the client website. First, product data page, and second is search functionality, and third, category based filtering. And then four, a fully functional admin dashboard was also built, supporting full truth operation on product data. And then four, the project demonstrate solid technical understanding of Laravel, REST API, and token-based authentication management. And Okay, thank you for the explanation. So the next I will be explain about the construction in uh, website Renewed. So I will be explain Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar yang akan kita gunakan di website Renewed ini. Mari kita pertama yaitu ke file directory-nya. Oke, Oke, yang pertama kita akan menggunakan 3 file directory di dalam satu folder. Kita memakai Laragon. Di sini saya menjelaskan bagaimana peran API akan berjalan di website ini. Jadi untuk folder untuk Renewed API yang ini adalah dapur.
ibaratnya ini restoran, Reniwet API adalah dapur, dan Reniwet Mobile dan Reniwet Client itu adalah pelanggan di meja. Dan permintaan API atau API request itu adalah pesanan ke dapurnya, dan data JSON-nya itu adalah makanan yang disajikan. Oke. Yang pertama adalah di sini ada 3 folder. Yang ini adalah mobile. Kita pakai Dart untuk mobilenya, Dart dan Android Studio. Yang kedua, Reniwet API kita menggunakan konfigurasi Laragon, dan juga untuk database-nya kita menggunakan localhost dengan skemanya Reniwet API DB. Selanjutnya kita akan memberikan sebuah pengujian bagaimana website itu akan bekerja. Kita akan memperlihatkan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan Reniwet API dan Reniwet Client, dasar-dasarnya seperti ini. Bagaimana sebuah website ada API-nya? Yang pertama kita bisa tahu ada di sini adalah Composer JSON. Composer JSON ini adalah yang mengatur bagaimana pesanan atau data-data yang ada di database bisa terhubung dengan Reniwet Client atau website client, database, dan Reniwet Mobile. Nah, dan di sini kita menggunakan Laravel Sanctum. Laravel Sanctum itu berfungsi untuk token keamanan manajemen API token seperti itu. Jadi API kita tidak terbuka, jadi tidak bisa memberikan keamanan yang lebih. Untuk kita lihatnya di sini, sudah saya catat di sini. Nah, dengan adanya Eco Token ini adalah token yang sudah terintegrasi dengan Laravel Sanctum, yaitu token yang tersembunyi, hidden. Selanjutnya bagaimana kita untuk melihat bagaimana API itu bekerja? Kita lihat di Postman terlebih dahulu. Nah, di sini adalah aku ambil salah satu folder API yang ada di folder Reniwet API kita atau enggak dashboard kita. Di sini ketika bahasa API dirubah menjadi JSON, maka ketika kita send untuk get, dia akan menampilkan data pesanan. Kalau di restoran ibaratnya data makanan yang tersedia. Kalau yang kita pakai di sini adalah data yang ada di folder dashboard di sini. Nah, di sini. Dan kita memakai Laravel 11 dan juga Composer yang terbaru. Oke, masih ada. Nah, di sini bisa dilihat di sini ketika kita get dengan status 200 oke, yang artinya IPS sudah saling terhubung, yang artinya pelayan dari dapur ke meja pesanan sudah saling bisa berkomunikasi. Di sini bisa dilihat ada data 1, ID 2, ID 4, ID 3 yang akan muncul di dashboard dan juga muncul di mobile dan juga muncul di website klien. Seperti itu adalah kerangka dasar yang digunakan pada website Reniwet ini. Selanjutnya adalah Oke, selanjutnya adalah step untuk user. Yang pertama, kita membuat aplikasi pada Marino. Ini menggunakan Laragon dengan local server pengganti X yang berarti bernama .test. Ini direktori kita ditaruh di Renow Basic. Dan ini ada beberapa fitur yang kami gunakan. Yang pertama ada koleksi, yang kedua ada pria, yang ketiga wanita, yang keempat ada tentang. Selanjutnya ada person. Oke, ini ada koleksi kan, ada 4 bar, artinya ada footer di sini. Kita bisa mengklik yang footer. Oke, di sini banyak koleksi pilihan yang untuk pria. Ada jaket denim, ada hoodie chrome, ada sepatu, ada jas sepatu. Ini ada size-nya, ada jaketnya, ada harganya. Selanjutnya kita ke bagian wanita. Oke, di sini ada koleksi pilihan untuk wanita, ada gaun bunga, baju human, ada heels. Ini tertera juga untuk harga dan size-nya, itu ada nama produknya. Selanjutnya kita lanjut ke tentang. Di sini aplikasi tentang Renow. Renow adalah sebuah platform marketplace inovatif yang lahir dari semangat. Ini dibuat oleh kami
tim pengembang kami, yaitu terdiri dari Agatha, Dia, Amanda, dan Pelangi. Selanjutnya, setelah tentang, kita bisa search di sini. Misal kita cari produk hoodie atau jaket, bisa jaket. Terus, ya, di sini ada beberapa jaket. Misalnya kita membeli jaket denim, kita bisa mengklik jaket denim ini. Selanjutnya keluar penjelasan produk jaket denim. Ini ada judulnya, ada harganya, lalu kita bisa tambah ke keranjang. Selanjutnya kita beralih ke web untuk admin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dashboard. Terlebih dahulu kita mencoba untuk scroll. Oke, di sini adalah bentuk login dari Renew Dashboard. Pertama saya akan login menggunakan email Agatha dan password. Login. Mohon maaf. Nah, di sini kita bisa lihat bentuk dari dashboard Renew. Ini ada profile dan kita bisa lihat di sini bahwa dashboard ini memakai folder yang berbeda, yaitu Renewed API yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Agatha. Dan dashboard ini memakai filamen dengan fitur edit barang untuk web client. Sebagai contoh, saya akan membuat Nah, di sini saya bisa menambahkan item baru. Dengan harga, dengan size, lalu dengan kondisi yang khas tapi baik. Kategorinya pria, lalu di sini klik create. Oke, ini hanya untuk contoh. Kita klik create. Oke. Jika sukses, di sini akan muncul tampilan pop-up-nya dan kita bisa refresh lagi untuk melihat hasilnya di dashboard client. Oke, ini dia tadi sepatu pria. Baiklah, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mandar. Lalu lanjut ke mobile-nya ya. Nah, di sini
Yang pertama, file directory renew buat mobile, klik lalu kita jalankan versi mobilenya dengan cara klik pojok kanan, terus pilih Chrome, dan start Pixel 5 API 22 mobile. Terus nanti akan muncul seperti ini. Dengan run, start, debugging ini nanti akan muncul seperti itu, Bapak. Dikarenakan hari ini sangat lama, jadi saya pencet dulu seperti ini. Terus mobile akan menangkap item dari dashboard dan database melalui API. Lalu dilanjut akan oleh rekan saya, Agatha. Oke, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana trial and error dan error yang kita belum bisa untuk kembangkan lebih lanjut. Terima kasih sudah dijelaskan satu persatu tadi oleh teman-teman. Oke, di sini saya akan mulai dari renewal yang pertama. Oke, di sini adalah ada beberapa kesalahan dan yang kita belum kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana untuk di layar pertama ini belum muncul gambar. Karena kita sistemnya memakai URL, jika kita memakai gambar URL asli, dia masih ada gambar rusak. Seperti itu. Tapi untuk dari database ini menuju ke halaman utama sudah terhubung API dan sama-sama sudah bisa saling ngobrol atau bisa saling berkomunikasi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di masalah di mobile. Oh ya, mobile agar dia bisa untuk mohon maaf, jika Laragon dia ingin untuk bisa mencari di dashboard, di mobile kita harus menggunakan CMD-nya, dan CMD dari API harus menggunakan PHP Artisan Serve host 000 port 8000. Yang ini berguna untuk mobile bisa membaca dashboard di Renewed API, seperti itu. Yang kedua adalah di masalah pada Renewed Mobile. Di sini kita sudah menggunakan yang namanya Screen Detail Pro, Detail Page Art, Floating Item, API Service Star. Tapi entah kenapa untuk ini masih belum bisa diklik. Tapi ketika kita untuk menambahkan barang, dia sudah tampil barang yang terbaru. Yang artinya API sudah berfungsi di sini, dan ketika di tes di Postman juga di JSON sudah muncul barang-barang yang kita butuhkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah di sini banyak sekali untuk yang di Renewed client dan Renewed API, di mana di sini kita sudah menambahkan register, profile, login, namun masih belum bisa muncul dan ada error, di mana error itu terjadi di rooters-nya. Rooters dan juga si API belum bisa membaca Laravel yang ada di direktorinya itu yang mana, seperti itu. Dan ini adalah merupakan hasil kerja kami. Di sini adalah file directory dari Net API dan dari Net Client. Seperti itu, di sini kita bisa lihat bahwa API sudah berjalan secara seutuhnya. Oke. Mungkin dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak salah, dan kita akan pastinya akan kembangkan lebih lanjut dengan website dan aplikasi ini, karena sangat susah untuk menghubungkan router API satu dengan satu yang lain, karena kita di sini bekerja secara kelompok, tapi kita akan bisa kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.